Shalom semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya bagi kehidupan kita. Senantiasa kita masih bisa berkumpul, bertemu satu dengan yang lain, walaupun melalui Zoom atau melalui ibadah online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya undang untuk semuanya kita baca kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Allah yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa yang telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita mau bersatu hati. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan terima kasih ya Bapa untuk hari ini Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami ya Bapa dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sertai setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, baik yang di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka. Senantiasa Engkau memelihara kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, biarlah Engkau menguatkan mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa menolong mereka Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Kita mau menaikkan lagu penyembahan Allah itu kasih. Haleluya Yesus.
kebenaran Tuhan. Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang kami sembah Tuhan. Allah yang berkuasa atas segala yang ada Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya Tuhan. Kau yang berkuasa atas kehidupan manusia Tuhan. Kau yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan permasalahan kami Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ya Bapa ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau tahu rancangan-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang Engkau ciptakan Tuhan. Apa yang Engkau bentuk Tuhan. Apa yang sedang Engkau rancang dari semula Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi ya Bapa, kami mau berserah kepadamu. Kami mau percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Rancangan yang indah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk berserah ya Bapa. Ajar kami untuk terus percaya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin.
ada sukacita saudara, ada semangat ya. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita, ada semangat yang baru. Mari kita memuji Tuhan, kita mau ya lambaikan tangannya. Yang ada di rumah ya, kita bersatu hati, tetap semangat apapun yang terjadi ya. Kita masih tetap pakai protokol kesehatan ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap kita mau semangat bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita mau naikkan lagu pujian kita, yaitu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Kita ulang dari awal. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus ada pembahalan selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita fokus kepada firman Tuhan, biar firman yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita, boleh menguatkan kita dalam keadaan ini. Kita mau lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat lagu penyembahan Setiap Janji-Mu Tuhan. Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kembali kita dalam ibadah online. Biarlah kita tetap dalam damai sejahtera Tuhan, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah jelas firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, biar kita semua sama-sama hormatilah para pemimpin kita yang sudah bekerja keras. Para pemimpin yang memimpin dan menegur kita. Pemimpin yang baik pasti akan menegur, karena itu adalah bentuk dari pendisiplinan. Sebab itu kita boleh tetap datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat 12 ini dikatakan, hormatilah para pemimpin kita yang sudah bekerja keras. Kita harus menjadi anak Tuhan yang tidak terpengaruh oleh keadaan, tetapi harus support. Contohnya saat ini kita harus support pemerintah. Pemimpin kita di dunia ini adalah wakil Allah. Sebab itu kita harus membantu mereka di dalam doa. Ya, jangan lihat kekurangannya, tetapi kita lihat hasil yang sudah dikerjakan. Pemerintah adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Terlebih dalam masa COVID ini, kita senantiasa akan mematuhi peraturan pemerintah yang dianjurkan kepada kita, karena untuk mematahkan mata rantai penularan, ya. Sehingga kalau kita melakukannya, maka kita akan membantu pemerintah untuk hidup lebih baik. Bahkan COVID-19 ini akan terhapus dari bumi Indonesia ini. Dan kita juga harus menghormati pemimpin di gereja kita yang sudah bekerja keras bagi saudara di dalam doa, dengan air mata bagi saudara sekalian. Dan saudara harus mengasihi mereka dengan tulus, sehingga kalau mereka menegur saudara atau menasehati saudara, saudara tidak marah, tapi saudara tetap menghormati akan pendapatnya dan saudara tetap memuliakan nama Tuhan. Jangan marah ketika saudara ditegur. Jangan memberontak ketika saudara dinasehati, tapi saudara harus menurut, berdoa dengan sabar, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Dikatakan lagi dalam firman Tuhan selanjutnya, hiduplah dengan damai seorang dengan yang lain. Ketika kita tidak dapat hidup damai, maka shalom atau damai sejahtera itu tidak akan turun ke atas kita. Akibatnya akan timbul segala masalah dalam hidup kita yang membuat kita tidak damai, tidak sejahtera. Damai itu bukan berarti kompromi, tapi damai adalah karena kita menghargai perbedaan. Tuhan ingin agar kita semua di dalam Tuhan mengerti tentang hal ini. Ayat selanjutnya, tegurlah orang yang tidak tertib hidupnya. Milikilah kepedulian sosial dalam hidup kita. Ketika di sekeliling kita banyak
yang melakukan kesalahan, jangan kita diam saja, tetapi kita perbaiki. Ya saudara, hiburlah mereka yang tawar hati. Masalah adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa terkecuali, dan kita tidak dapat menghindar dari masalah tersebut. Tapi kita harus menghadapinya. Percaya kepada Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Percaya kepada Yesus bukan berarti hidup kita aman-aman saja. Tetapi kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak peduli atas hidup kita. Tetapi karena dengan masalah yang ada, Dia hendak membentuk dan memproses kita. Memproses iman kita supaya semakin kuat dan berakar di dalam Dia. Kita belajar dari Rasul Paulus. Meski harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia dipenjara, disiksa, ya. Dan tidak sedikit penderitaan yang harus dia hadapi. Tapi dia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Rasul Paulus tahu pasti bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterimanya kelak. Tawar hati hanya akan membuat kita lemah dan tak berdaya dalam menghadapi masalah yang ada. Sebaliknya, hadapi masalah hidup dengan penuh iman. Jangan undur dari Tuhan, tapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan menolong dan membela kita. Dikatakan ayat selanjutnya, belalah mereka yang lemah. Dalam Amsal pasal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika saudara berbuat sesuatu yang baik bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar saudara yang membutuhkan bantuan saudara, membela hak mereka, maka Tuhan akan membalas perbuatan saudara itu. Perbuatan baik terhadap kaum yang lemah itu sangat penting. Ya, suatu perbuatan yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Perbuatan yang didorong dari hati yang murni. Itulah kasih agape seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita. Sebab itu kita jangan jemu-jemu untuk membela mereka yang lemah. Tuhan itu adil dan telah mempersiapkan berkat bagi orang-orang yang peduli terhadap kaum yang lemah. Tuhan melindungi dan menjaga mereka sama seperti penjaga pintu gerbang. Dan Tuhan tidak pernah tertidur menjagai hidup orang-orang yang peduli terhadap kaum yang lemah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus hidup di dalam firman Tuhan ini. Ya, ayat selanjutnya dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 32a, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, punya kesabaran adalah suatu ujian iman. Saat dihadapkan dengan situasi yang sulit, apakah kita punya kesabaran untuk menantikan pertolongan Tuhan? Atau kita berpaling dari Tuhan dan mencari pertolongan dari yang lain? Memang tidak mudah bagi kita untuk bersabar menghadapi mungkin suami yang kasar, atau mungkin cuek, atau terhadap istri yang super bawel, atau menghadapi anak yang tidak mau dinasehati. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di luar apa yang kita pikirkan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena itu bersabarlah pada semua orang dan bersabarlah menanti Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu pedulikan kehidupan kita. Perhatikanlah, jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu sekalian dan kepada semua orang. Perhatikan ini kata Tuhan. Ya, sebab itu dikatakan ayat selanjutnya, bersukacitalah senantiasa. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Di mana sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi, tetapi sukacita itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sukacita inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk
yang tertulis dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai. Ya, ada lagunya itu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pokok zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Itu ya kata-kata yang ada di dalam Habakuk itu. Pujian yang keluar dari Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, segala hasil pertanian kita mungkin atau hasil dari kehidupan pekerjaan kita tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, tapi dikatakan bahwa aku akan tetap bersorak-sorai. Inilah sukacita yang dari Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita, tapi kita ada damai sejahtera, ada sukacita karena Roh Kudus yang mengerjakannya buat kita. Melihat kondisi Nabi Habakuk, ia punya alasan untuk bersedih, meratap dan putus asa, tapi ia tetap mampu bersukacita karena Tuhan adalah perlindungannya. Ayat selanjutnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan tetaplah berdoa. Berdoa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dengan berdoa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bisa mengubah sikap hati kita. Ketika kita selalu berdoa, maka mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Karena itu kita harus tetap berdoa. Perhatikan doa-doa saudara, doa-doa keluarga, dan doa syafaat saudara di hadapan Tuhan. Ada hal yang menjadi penghambat di dalam kita berdoa. Saudara tidak bisa berdoa karena saudara masih ada menyimpan dosa. Ya. Ketika saudara menyimpan dosa, kesalahan, maka saudara tidak berani untuk berdoa. Ya, sebab itu minta ampun bila saudara melakukan dosa dan jangan berbuat lagi. Saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudara dapat berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, penghambat di dalam kita berdoa adalah bersungut-sungut, ngedumel, tidak puas dengan keadaan kita saat ini. Ya. Apalagi saat-saat pandemi ini, begitu banyak hal-hal yang kita hadapi yang membuat kita bisa bersungut-sungut kalau kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Ya, mungkin ekonomi kita terhambat, ya, macet, ya, tagihan. Kalau saudara pengusaha, tagihan macet. Yang bekerja mungkin ada pemotongan karena harus nanti WFH di rumah, ada pemotongan gaji, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan kita bersungut-sungut. Ketika kita bersungut-sungut, tidak puas, maka kita tidak bisa berdoa. Itu yang menjadi penghambat dalam hidup kita. Selanjutnya adalah khawatir, rasa khawatir, sehingga saudara tidak percaya kepada Tuhan, khawatir, ya, parnoan, ya, sehingga rasanya masa Tuhan mau nolongin saya sih? Saya orang yang gini, orang yang rendahan, tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Apa Tuhan mau mendengar doa saya? Saudara terlalu khawatir sehingga saudara tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Itulah penghalang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena itu kita harus tetap berdoa dan perhatikan jam-jam doa kita di hadapan Tuhan, supaya kita terlatih dan terus-menerus berdoa sampai mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, ayat selanjutnya dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang mampu melihat yang baik dalam hidupnya. Ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dapat bersyukur
karena Tuhan sudah memberkati kita dengan keselamatan. Kita bersyukur, mengucap syukur akan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hidup dalam sudut pandang seperti ini, maka akan melahirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang kita melihatnya dari sudut pandang Tuhan, ya, bahwa Dia telah menyelamatkan kita, melindungi kita, memelihara kehidupan kita, maka kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Dengan begitu maka kita akan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, tetapi bila kita melihat yang suram dalam hidup kita, yang pahit dalam hidup kita, yang gagal dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu mengucap syukur ini adalah pilihan saudara. Ketika saudara mengambil keputusan untuk tetap bersyukur, maka saudara akan memikirkan hal-hal yang baik. Walaupun saat itu mungkin saudara mengalami kesusahan, saat ini saudara mengalami penderitaan, tapi ketika saudara ingat kebaikan Tuhan, di masa yang lampau Tuhan pernah membuat hal-hal yang baik dalam hidup saudara, maka saudara akan kembali kepada Tuhan. Saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia memberkati saudara sampai hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita tetap memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jangan memadamkan roh yang ada di dalam hati kita. Janganlah padamkan roh di dalam kehidupan kita. Karena jika kita melakukannya, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita harus antusias dalam kehidupan ini. Kita harus semangat melalui kehidupan kita, walaupun saat ini kita hidup dalam masa sulit. Ya, roh akan padam jika kita tidak melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan. Ya, kita bisa antusias. Antusias itu bisa datang dari dalam atau dari luar. Tapi Tuhan inginkan bahwa yang benar adalah antusias itu datang dari dalam. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap antusias. Ada satu ilustrasi tentang mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Ya, seorang anak kecil, dia mempunyai masalah dengan syaraf di tulang punggungnya sehingga anak ini tidak bisa berjalan. Dia harus dari kecil sudah harus duduk di kursi roda supaya dia bisa dibantu untuk melihat keadaan kesana kemari, dibantu dengan sebuah kursi roda. Tapi yang kita takjub dari anak ini adalah dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika dia dibawa ke satu ruangan yang terbuka, ketika malam dia melihat di langit, dia melihat bintang-bintang yang ada. Ketika dia lihat bintang itu, maka dia melihat bahwa terima kasih Tuhan. Dia bisa berdoa, terima kasih Tuhan untuk bintang yang itu. Terima kasih Tuhan telah memberikan ayah yang baik bagiku. Dan bintang yang itu dia tunjuk, terima kasih untuk ibu yang baik bagiku. Dan itu untuk kakakku, untuk adikku, ini untuk guruku, ini untuk dokter yang merawat aku. Begitu banyak sehingga dia berkata, Tuhan, ini bintang-bintang yang ada saat ini tidak cukup banyak untuk saya berterima kasih dengan orang-orang yang ada sekeliling saya, yang telah membantu saya, mensupport hidup saya, sehingga saat ini saya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah ucapan syukur yang senantiasa yang harus kita lakukan, kita ucapkan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur dengan orang yang ada sekeliling kita, dengan apapun yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan datang dalam hidup saudara. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan berkenan di atas semuanya itu. Dalam ayat 19 ini menjadi suatu kesimpulan bahwa dikatakan bahwa janganlah padamkan roh. Ayat ke-19. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah
rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita hari ini, mari kita mau lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap diberkati oleh Tuhan. Mari kita melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup kita agar berkat dan naungan Tuhan tetap diberikan kepada kita. Jangan padamkan roh kita, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala, dan terlebih di saat sulit ini biar kita tetap tampil bersinar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Tuhan berkati kita pada siang hari ini, dan tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Belalah orang-orang yang lemah. Mari kita semua di dalam Tuhan, kita jangan membalas jahat dengan kejahatan, tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, agar berkat Tuhan tetap turun ke atas kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan selalu menjaga dan menaungi kami. Firman-Mu pada hari ini Tuhan akan kami simpan dan kami dalam hati kami, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami supaya kami tetap bersukacita, tetap melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, tetap berdoa, tidak berputus asa dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami tidak memadamkan roh yang ada di dalam hati kami, karena itu perbuatan yang jahat di mata-Mu Tuhan. Tapi kami boleh roh kami bernyala-nyala dan tetap melayani-Mu Tuhan. Hari ini Kau berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada yang sedang ikut ibadah online ini Tuhan. Kau berkati mereka, apapun yang mereka alami Tuhan, kesusahankah, penderitaankah, biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa memberkati kami. Sebab itu Tuhan, kuasai hidup kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Segala anasir di udara akan mengganggu dan merongrong hidup kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Allah Bapa yang selalu memelihara kehidupanmu, Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, menggantikan hidupmu, sehingga kau mau diselamatkan, mendapatkan kehidupan yang kekal, bahkan surga yang mulia yang disediakan bagimu, bahkan karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus menjadi milikmu seutuhnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab itu tetaplah di dalam Tuhan, bekerja di dalam Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati apapun yang kau kerjakan, karena Tuhan berkenan di atas kehidupanmu. Sebab itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita.